Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Laras Kinanti dengan NIM 2410911120028 dari kelompok 2, kelompok skill dan tutorial. Dengan dosen pendamping Dr. Aski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai EKG, terutama pada video kali ini saya akan menginterpretasikan dengan total 11 EKG. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai interpretasi EKG, saya akan membahas sedikit terlebih dahulu mengenai EKG secara umum ya. Jadi EKG itu kepanjangannya elektrokardiogram. Digunakan untuk memeriksa listrik jantung. Bagaimana kelistrikan jantung, apakah masih berfungsi dengan baik atau ada terdapat gangguan. Nah, kalau EKG ini biasanya sering sekali dipakai gitu. Karena bisa membantu mendeteksi dari misalnya gangguan irama jantung, serangan jantung, dari adanya hipertrofi atau pemisahan jantung, gangguan elektrolit, dan juga kelainan dari konduksi listrik juga. Nah, kalau EKG itu nanti hasilnya itu dalam bentuk rekaman aktivitas dari listrik jantung yang ditampilkan nanti di monitornya, ada monitornya, atau kemudian bisa di print juga melalui kertas gitu. Nah, jadi untuk pemasangan EKG-nya sendiri itu ada beberapa titik. Yang pertama ini ada di V1, ini di ICS 4 parasternal dexter. Kemudian yang V2 itu di ICS 4 parasternal sinister. Kemudian pasang yang nomor 4 dulu di linea mid clavicula di ICS 5. Kemudian peletakan V3 itu di antara V2 dan V4. Kemudian diletakkan V5 itu di linea axillaris anterior, sama yang terakhir itu di V6 itu di linea mid axillaris. Kemudian dipasang juga pada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan juga kaki kiri. Oke, kemudian kita masuk ke EKG-nya ya. Kita masuk ke EKG lagi. Jadi untuk kelistrikan jantung sendiri itu kan jantung itu kan sebenarnya bekerja melalui impuls listrik. Nah, impuls listrik ini nanti dimulai dari nodus SA. Kemudian nodus SA itu sebagai pacemaker alami jantung gitu, yang kemudian nanti menyebar ke atrium menuju ke nodus AV, lalu ke berkasis, kemudian ke cabang kanan kiri, akhirnya masuk ke ventricle. Nah, semua aktivitas jantung itu nanti terekam di gelombang EKG gitu. Nah, misalnya ada kertas EKG nih, mungkin kita lihat di ya. Nah, ini. Nah, jadi di EKG itu ada kotak kecil ini nggak terlalu kelihatan. Kotak kecil yang anggapnya yang putih-putih ini, ini. Jadi ada kotak besar, satu kotak besar dan juga satu kotak kecil. Anggapnya yang putih-putih ini. Nah, ini 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4. Nah, jadi untuk kotak kecilnya itu dihitung 0,04 detik. Kalau semisal yang kotak besar, satu kotak besar ini terdiri dari 5 kotak kecil ya, 5 kotak kecil, dan juga itu totalnya ada 0,2 detik. Nah, buat apa kita mengetahui kotak-kotak ini? Buat kita menghitung nih, misalnya frekuensi jantungnya berapa, terus misalnya kita menghitung intervalnya, misalnya kita menghitung panjang QRS-nya ini. Coba kita lihat yang lebih jelas. Nah, QRS-nya ini melebar atau tidak.
Kan kalau untuk QRS sendiri itu tuh QRS sendiri itu kan itu tidak boleh melebihi, lebarnya itu tidak boleh melebihi dari 0,12 detik kan. Jadi nih, misalnya seperti ini gitu. Misalnya ini dihitung dua kotak kecil. Misalnya QRS-nya ini 0,08 detik gitu. Bisa juga nentuin interval QT dan sebagainya. Kemudian gelombang. Kemudian ada gelombang P juga, ini gelombang ini mirror. Mungkin kita lihat yang gambar yang normal. Nah, nih gelombang yang normal. Ini pertama nih ada nih gelombang P. Nah, gelombang P ini menggambarkan dari depolarisasi atrium. Jadi proses ketika atrium itu atrium kanan dan kiri itu berkontraksi gitu. Normalnya itu bentuknya halus, positif juga di lead 2, kemudian durasinya itu kurang dari 0,12 detik gitu. Amplitudenya itu kurang dari 2,5 mm. Misalnya gelombang P itu tinggi gitu ya. Nah, itu tuh curiga ada pembesaran dari atrium kanan. Nah, kalau misalnya kita curiga ada menunjukkan gelombang P-nya melebar, itu curiga ada pembesaran dari atrium kiri. Kemudian kalau misalnya tidak ada P-nya, tidak ada gelombang P, bisa terjadi fibrilasi atrium atau misalnya gangguan irama lain. Kemudian ada interval PR. Nah, kalau interval PR ini dari sini ke R. Nah, ini. Kalau misalnya interval PR ini dihitung dari awal P, dari awalnya P ini sampai awal kompleks QRS nih. Nah, ini menggambarkan waktu hantaran listrik dari atrium menuju ke ventricle yang melalui nodus AV. Nah, misalnya nilai normalnya itu 0,12 sampai 0,2 detik gitu ya. Kalau PR-nya itu memanjang, menunjukkan nih ada blok AV gitu, derajat 1. AV blok ya, derajat 1. Kalau PR-nya itu memendek, bisa ditemukan pada sindrom preeksitasi dari kayak misalnya WPW gitu. Kemudian kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya tentang QRS. Nah, kalau QRS ini menunjukkan depolarisasi ventricle. Nah, jadi saat ventricle itu berkontraksi. Nah, berkontraksi dia. Nah, terdiri dari gelombang Q, terdiri dari gelombang R dan juga S. Kalau Q ini defleksi negatif yang pertama nih, dia ke bawah jadinya negatif kan. Kalau misalnya yang R ini deteksinya itu positif, defleksinya itu positif, kemudian yang S ini negatif itu setelah R gitu. Durasi normalnya itu 0,08 sampai 0,12. Kalau QRS ini melebar, berarti ada tanda gangguan nih. Gangguan misalnya hantaran ventricle kayak bundle branch block atau irama ventricle. Nah, kemudian gelombang Q patologis ya, ada juga, itu bisa nandain infark miokard yang lama. Pernah terjadi infark miokard lama. Kemudian segmen ST, bagian setelah QRS. ST, QRS, ST. Nah, ini sebelum gelombang T. Nah, normalnya segmen ST ini berada di garis isoelektrik. Okay. Berada di gelombang isoelektrik. Nah, kalau semisal elevasi ST itu kita bisa curiga adanya infark miokard atau ada STEMI di situ. Ada STEMI. Kalau misalnya segmen ST-nya itu turun, itu bisa menunjukkan adanya ischemic miokard. Nah, kalau selanjutnya itu ada gelombang T. Nah, gelombang T ini menunjukkan repolarisasi dari ventricle.
repolarisasi dari ventricle. Jadi ventricle-nya itu berelaksasi. Nah, normalnya bentuknya itu halus aja, searah sama QRS. Nah, kalau misalnya gelombang T itu tinggi runcing, itu bisa ditemukan pada hiperkalemia. Nah, kalau semisal gelombang T-nya itu terbalik, itu bisa nandain iskemik. Kemudian ada interval QT, interval Q ke T. Nah, interval QT ini dihitung dari QRS sampai akhir gelombang T, menunjukkan waktu depolarisasi dan repolarisasi ventricle. Nilai normalnya itu 0,36 sampai 0,44 second. Nah, kalau QT memanjang ini berbahaya karena dapat menyebabkan aritmia gitu ya, seperti torsade de Pointes. Torsade de Pointes ya, Pointes. Oke, kemudian yang terakhir itu ada gelombang U. Nah, gelombang U ini biasanya muncul setelah gelombang T. Nah, gelombangnya kecil aja, biasanya itu tidak terlalu terlihat ya. Tapi gelombang U ini biasanya muncul itu pada hipokalemia, kemudian bisa juga pada bradikardi, kemudian bisa juga karena efek adanya obat tertentu gitu ya. Nah, kurang lebih itu untuk interpretasi EKG nih yang akan kita lakukan setelah ini. Itu yang pertama, kita bisa cek dulu identitas dari pasien. Nanti secara umum yang nantinya yang pembahasan dari tilik dari buku modul PSK, PSFK, IKULM ya, untuk interpretasi EKG itu nanti dari yang pertama itu cek identitas pasiennya dulu. Nah, bisa dipastikan dulu nama pasiennya adakah, umurnya kah, tanggal dan waktu pengambilannya kapan gitu juga. Kemudian menghitung frekuensi jantung. Menghitungnya itu kalau pas saya pribadi paling mudah itu menghitungnya dari kotak-kotak kecil, kotak-kotak besar. Misalnya kayak seperti ini. Misalnya saya tinggal cari RKR-nya. Misalnya ini RKR-nya, saya lihat apakah konstan atau tidak. Kemudian saya hitung berapa jarak dari RKR-nya gitu. Kemudian kalau kotak besar itu 300, itu dibagi dengan berapa kotak besar. Nah, kemudian normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit gitu. 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau misalnya gue pakai kotak kecil juga bisa pakai rumus yang 1500 gitu. Kemudian untuk irama jantung ini kalau semisal setiap EKG orang itu ada gelombang P-nya, berarti kita harus menentukan irama jantung dari beberapa hal, dari gelombang P, apakah ada atau enggak ada, QRS-nya itu sempit atau lebar, hubungan P dengan QRS-nya gimana, dan apakah iramanya teratur. Kalau misalnya normal sinus ritem itu P-nya normal, QRS-nya sempit, dan juga nanti 1P ada 1P untuk 1 QRS. P selalu diikuti QRS sampai habis. Nah, iramanya teratur atau tidak. Kemudian kita menentukan sumbu atau aksis. Nah, ini paling sederhana, lihat lead 1 dan AVF. Ini sederhana aja, kita lihat lead 1 sama lead AVF sama AVF. Nah, ini sama ini. Misalnya satunya positif, AVF positif, aksis normal. Satu positif, AVF-nya negatif, itu deviasi aksis ke kiri. Kalau satunya negatif, AVF-nya positif, itu deviasi aksis kanan. Satu negatif, AVF negatif, berarti extreme axis deviation. Kita nilai lagi gelombang P-nya. Langkah selanjutnya, nilai dari gelombang P. Kita lihat utamanya di lead 2 sama di V1. Mana V1? V1. Nah, kalau misalnya P-nya normal, berarti tingginya itu kurang dari 2,5 mm, durasinya itu kurang dari 0,11 detik. Kalau misalnya P-nya tinggi dan lancip, misalnya P-nya tinggi, misalnya misalnya P-nya tinggi. Ini enggak tinggi. Ini kita lihat contoh yang lain.
Nah, nanti aja kita sekalian membahas langsung ke saat interpretasi. Ini P-nya normal aja nih, P-nya. Nah, jadi kalau misalnya P-nya itu tinggi dan lancip, itu berarti ada pembesaran dari atrium kanan. Kalau semisal P-nya itu melebar dan juga berkeluk, itu pembesaran atrium dari yang kiri gitu. Kemudian kita harus mengukur interval PR-nya. Kita hitung berapa gitu, nilai normalnya 0,12 sampai 2,0. Kalau PR-nya pendek bisa ada WPW. Kalau semisal PR-nya panjang ada AV block. Kemudian kalau misalnya pada first degree AV block itu semua P itu dihantarkan tapi PR-nya itu memanjang dan lain sebagainya. Nanti kita langsung pada interpretasinya. Kemudian yang kita harus lakukan adalah menilai kompleks dari QRS-nya. Kompleks QRS-nya ini kita nilai apakah gimana dalamnya, apakah ada Q patologis kah, adakah hipertrofi ventricle, aksisnya itu deviasi aksis kanan gitu. Adakah depresi ST juga QRS-nya itu melebar kah atau enggak gitu. Kalau QRS-nya lebar itu mungkin bisa memikirkan adanya right bundle block, bundle branch block, atau misalnya LBBB juga gitu. Kalau LBBB itu QRS-nya itu lebar, R lebar itu di V5 dan V6 itu lebar R-nya. Untuk yang R-nya kemudian kita lanjut lagi ke lihat segmen yang ST. Nah, normalnya ST ini isoelektrik. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nilai gelombang T dan juga U kalau ada gitu ya. Kalau T-nya normal itu umumnya positif ya, searah dengan QRS juga. T tinggi lancip berarti hiperkalemia. Kalau T terbalik itu iskemik. Kalau gelombang U-nya muncul itu hipokalemia. Nah, kita yang terakhir itu ada hitung interval QT. Nah, kalau misalnya QT itu dihitung itu dari awal QRS sampai dengan akhir T. Nah, kita dipengaruhi frekuensi jantung nanti sehingga digunakan QTC. Nah, bisa dihitung dengan rumus Bratz, bisa juga dan sebagainya gitu ya. QT memanjang ini berbahaya tadi karena yang seperti sebelumnya bisa menyebabkan torsade de Pointes. Nah, kita mulai berarti ke interpretasi EKG-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat EKG seperti ini, pertama-tama kita harus perhatikan terlebih dahulu adakah identitas pasiennya. Coba kita perhatikan, dilihat dari sini. Saya tidak melihat adanya identitas dari pasiennya. Berarti EKG ini tidak ada nama pasien, tidak ada usia pasien, dan juga waktu pengambilan juga tidak ada. Waktu pengambilannya kapan? Tidak ada. Nah, berarti kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu menghitung frekuensi jantung. Kita bisa lihat pada strip ritme di lead 2 ya. Nah, jarak antara R ke R ini R ke R sebenarnya ini kurang nampak, tapi ini masih bisa dihitung. 1, 2,5 kotak besar. 2,5 kotak besar itu bisa kita hitung ya. Kalau semisal heart rate misalnya 3 kotak saja itu 300 dibagi 3 itu sudah 100. Nah, berarti kalau misalnya 2,5, 300 dibagi 2,5 itu akan lebih daripada 100. Berarti takikardi untuk heart rate-nya, kondisinya ini udah mengarah ke takikardi. Nah, kemudian karena frekuensi nadinya itu dia pokoknya lebih dari 100 kali per menit gitu.
sekitar 125-an ya ke atas gitu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat irama jantungnya. Nah, kalau misalnya pada EKG ini itu tampak bahwa setiap kompleks QRS itu selalu diikuti dari selalu didahului oleh gelombang yang P. Ya, kita bisa lihat ini. Jadi bentuknya itu konsisten. QRS itu juga sempit. Jadi konduksi melalui ventrikel itu berlangsungnya normal. Hubungan antara P dan QRS ini 1:1 gitu. Nih, jadi selalu diikuti. P QRS, P QRS, P QRS, P QRS, P QRS, P QRS. Nah, jadi kita simpulkan bahwa iramanya ini berasal dari nodus SA. Dan selalu ada P-nya. Nah, tadi karena frekuensi nadinya itu meningkat ya, kita bisa sebut dengan takikardi sinus. Selanjutnya kita menilai aksis jantung. Pada lead yang pertama QRS-nya ini tampak kita lihat di sini. Nih, ini ya. Kita nilai aksis tadi ya, pada lead 1 kompleks QRS ini tampak QRS-nya ini positif, dia ke atas gitu ya. Sementara pada AVF ini cenderung kecil atau negatif ringan. Jadi ini bisa mengarah ke deviasi aksis kiri ringan ya. Tapi kita lihat dulu yang lain. Kemudian kita lihat gelombang P dan juga interval PR. Gelombang P interval PR dalam batas normal. Tidak ada pemanjangan PR gitu ya. Jadi tidak ada tanda-tanda dari blok dari atrioventrikular. Masuk ke bagian yang penting itu ke kompleks QRS lagi. Kok kompleks QRS ini tidak melebar, tapi pada sadapan prekordial terutama nih yang di V1, V1-nya ini sampai V4 itu tampak adanya gelombang Q yang dalam gitu. Gelombang Q-nya dalam. Dan juga ini tuh berarti tanda menunjukkan adanya nekrosis miokard, yaitu jaringan otot jantung itu sudah mengalami kematian atau iskemik. Nah, selanjutnya kita menilai segmen ST. Nah, pada misalnya sadapan V1, V2, dan V3, dan V4 juga ini terdapat elevasi dari segmen ST. Nah, elevasi ST ini menunjukkan adanya cedera miokard akut yang sifatnya itu transmural mengenai seluruh ketebalan dari dinding jantung. Nah, perubahan ini tuh terlokalisir pada sadapan prekordial anterior. Nah, merepresentasikan dari dinding anterior ventrikel kiri. Nah, kalau misalnya kita lihat secara anatomi nih, kalau area ini tuh kan diperdarahi oleh LAD kan. Nah, jadinya elevasi ST di V1 dan V4 itu secara khas itu menunjukkan infark miokard gitu ya, yang anterior. Nah, selain itu juga pada area yang sama juga itu ada tampak perubahan gelombang T gitu ya, yang menunjukkan adanya proses iskemik juga, bisa yang hiperakut mulai dari inversi tergantung dari fase infaknya gimana. Nah, tadi kalau semisal kita simpulkan ada takikardi ya, iramanya itu sinus tapi kalau takikardi. Kemudian ada juga elevasi dari segmen ST, elevasi. Nah, jadinya menunjukkan bahwa adanya cedera akut gitu pada miokard akibat oklusi total arteri koroner. Nah, jadi ini kemungkinan besar adalah LAD. Nah, gelombang Q patologis juga ada nih menunjukkan
kalau proses tersebut itu menyebabkan nekrosis nih pada jaringan jantung. Nah, selain itu juga pada takikardi sinus ini respon kompensasi tubuh nih terhadap kondisi nyeri, stres akut dan juga penurunan fungsi pompa akibat infak tadi. Nah, jadi untuk EKG ini menunjukkan gambaran dari takikardi sinus dengan infak anterior. Ini tentunya kondisinya ini perlu penanganan segera gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, ini kita lihat lagi identitas pasiennya bagaimana. Apakah ada? Kita lihat di bawah sini. Kita bisa lihat bahwa juga tidak ada identitas pasiennya. Ini sebenarnya bukan ya, kalaupun ada di sini, tapi ini kurang jelas gitu tulisannya. Kurang jelas. Seperti nama, usia itu belum ada. Atau bisa juga ada di sini tapi kurang jelas gitu, kurang jelas terlihat. Nah, kenapa kita harus cek dulu nama, identitas pasien dan lain-lain itu supaya kita tuh sebagai apa ya, untuk memastikan nih bahwa ini benar pasien yang akan kita periksa, yang akan nantinya kita kasih terapi atau pemeriksaan lanjutan. Nah, selanjutnya kita tentunya menilai frekuensi jantung, melihat jarak antara gelombang R ke R. Nah, pada beberapa lead ya, jaraknya itu teratur apa tidak. Coba kita lihat. R ke R. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 300 dibagi 4 kotak besar itu sekitar 75. Berarti insya Allah masih dalam rentang normal. Coba kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 pun 300 bagi 6, 50. Oh, berarti kardi ini tidak sampai 6 sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. 300 bagi 5, 60. Insya Allah masih dalam batas normal, 60 sampai 75-an lah ya. Untuk frekuensi denyut jantungnya normal. Nah, kemudian kita nilai irama jantung nih. Terlihat misalnya adanya P sebelum QRS, P diikuti QRS, P diikuti QRS. Nah, berarti sebenarnya PI-nya ini tidak terlalu normal juga ya, karena langsung nyambung ke QRS, kompleks QRS. Nah, dan kemudian kita lihat di sini QRS ini tampak melebar nih, seperti lebih dari 0,12 detik. Kalau misalnya kita hitung yang melebar ya, batasnya itu kan 1, 2, 3. Iya ya, 1, 2, 3 kotak kecil nih. Ini 1, 2, 3 kotak kecil. Lebar untuk QRS-nya. Nah, kalau misalnya, tapi hubungan PEC dan QRS-nya itu masih 1:1. Iramanya tuh tapi secara umum masih dapat teratur gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan iramanya itu masih sinus gitu, tapi terdapat gangguan dari konduksi mungkin ya. Kita selanjutnya tentukan aksis jantung. Nah, pada lead 1 ini kompleks QRS-nya itu dengan dominan tentunya positif lah ya, karena dia defleksinya ke atas ya. Positif. Kalau pada AVF itu cenderung negatif harusnya. AVF nya negatif.
AVF negatif. Kemudian kita AVF-nya negatif berarti ini menunjukkan adanya deviasi aksisnya ke kiri gitu ya. Selanjutnya kita evaluasi dari gelombang P, terutama di lead 2 dan juga V1. V1 ya. Nah, kita lihat gelombang P itu tampak ada gitu ya, tapi tidak menonjolkan, nggak juga menonjolkan kelainan misalnya hipertrofi atrium gitu ya, meskipun sedikit sulit dinilai gitu karena adanya gangguan konduksi tadi ya di awal QRS. Kemudian kita ukur interval PR. PR-nya itu tampaknya itu memendek ya, dari P ke R. Ke R itu agak memendek karena kan tadi P-nya gabung ke kayak langsung nyatu gitu ke QRS-nya. Jadi kalau mendek ini kurang dari 0,1 detik, ini menunjukkan ada pre-eksitasi gitu. Jadi impuls listrik itu tidak seluruhnya itu melewati nodus AV gitu, tapi melalui jalur aksesori. Nah, kita masuk ke penilaian dari kompleks QRS. Nah, QRS ini ada beberapa hal penting. QRS-nya ini melebar ya, kita sudah bahas tadi, melebar. Pada awalnya itu terlihat kayak ada slaring atau gelombang naik gitu ya, yang landai. Ini dikenal namanya sama delta wave. Selain itu ini tuh ciri dari Wolff-Parkinson-White atau WPW syndrome. Jadi selain itu pada misalnya V1 juga, V1 tampak ada pola RSR. Nah, menyerupai kayak bentuk huruf M gitu yang konsisten dengan right bundle branch block. Selain itu juga pada lead inferior, lead 2, 3 AVF, nah 2-3 AVF ini tampak adanya gelombang Q patologis. Gelombang Q patologis yang menunjukkan infark miokard lama pada dinding inferior. Nah, kalau elevasi gelombang ST itu elevasi ST itu nggak ada ya. Jadi arahnya tuh ke infark miokard lama gitu, miokard infarknya lama, bukan kejadian yang akut gitu ya. Selanjutnya kita kalau segmen ST tadi ya tidak menunjukkan elevasi akut, nih nggak ada elevasi dari ST-nya. Ini nggak ada elevasinya, normal. Ini tadi ya, nih ST-nya nggak ada elevasi. Nah, tapi ada perubahannya adalah ya yang konsisten gitu ya, karena kan kondisi pasca infark gitu. Kemudian gelombang T tampak ada beberapa inversi perubahan bentuk pada lead tertentu ya, beberapa lead tertentu. Ini bisa karena infark tadi. Kalau gelombang U-nya nggak ada di sini, kosong. Nah, untuk interval QT tidak ada pempanjangan yang signifikan juga sih, masih dalam batas normal. Jadi kita dapatkan diagnosisnya itu ada WPW syndrome, RBBB, kemudian ada old inferior myocardial infarction juga. Nah, kalau WPW syndrome tadi ditandai sama interval PR yang pendek, adanya delta wave, kemudian adanya kompleks QRS yang melebar, kemudian ada juga untuk yang RBBB itu karena adanya pelebaran QRS di V1 tadi. Nah, karena itu adanya keterlambatan konduksi di cabang berkas his. Jadi ventrikel kanan itu teraktivasinya lebih lambat gitu. Kemudian yang ketiga, old inferior myocard infarct itu karena adanya gelombang Q patologis tadi di lead 2 itu. 3 dan juga AVF menandakan adanya jaringan miokard yang
sudah mengalami nekrosis gitu ya di masa lalu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini gambarnya. Kita yang pertama selalu kita lihat yaitu adanya nama, identitas dari pasien, identitas pasien, usia, tanggal pemeriksaannya kapan. Nah, harus dipastikan dulu, dan di sini nggak ada. Habis itu kita lihat frekuensi jantung. Ini agak susah, harus dihitung dengan kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tuh. Untuk frekuensinya tadi untuk kotak kecilnya 20, berarti termasuk dalam rentang 60 sampai 100 kali per menit ya. Jadi masuk dalam normal, batas normal. Kemudian untuk frekuensi jantung itu dalam batas normal. Kemudian kita mengenali dari irama jantungnya. Kompleks QRS didahului P tidak? Didahului P ya. Ini didahului P. PQRS. Nah, kompleks QRS-nya itu tampak sempit juga, kurang dari 0,12 detik. Gelombang P dan QRS-nya 1:1, jadi iramanya teratur juga. Disimpulkan ini iramanya sinusnya teratur, dan juga dari sinus ya tadi ya. Selanjutnya kita nilai dari aksis jantungnya. Kita lihat lead 1. Lead 1-nya positif. AVF-nya juga cenderung positif nih. Kemudian kita bisa AVF ini tadi ya, deviasi aksisnya itu negatif, jadi deviasi aksis ke kiri. Kemudian aksis, setelah menentukan aksis, kita tentukan gelombang P-nya. Gelombang P-nya pada lead 2. Lead 2 kita lihat gelombang P-nya. Kita tadi bahas itu. Ini tadi untuk gelombang AVF-nya. Gelombang AVF-nya ini negatif ya. Ini negatif. Oh, ini ada ini yang dalam. Nah, maksud saya yang AVF-nya ini tetap di ini aksisnya negatif ya. Defleksinya negatif, jadi deviasi ke kiri gitu. Kemudian tadi kita tentukan yang gelombang P-nya pada lead 2 dan V1. Kita bisa lihat di sini ya, kalau lead 2 ini gelombang P-nya itu tampak melebar. Nih, lebar sekali nih. Gelombang P-nya tampak melebar. Kemudian V1 ini V1-nya terminalnya negatif dan juga menonjol gitu ya. Jadi konsisten temuan ini tuh bisa kita bilang dengan hipertrofi dari atrium kiri. Kita ukur habis itu interval PR-nya. Interval PR-nya bagaimana? P ke R. P ke R-nya kita masih dalam batas normal nih. P ke R. P ke R dalam batas normal. Tidak ada pemendekan atau pemanjangan. Kita masuk ke kompleks QRS.
Kalau kompleks QRS-nya kita bisa lihat dalam cukup tinggi ya, terutama pada V5 dan V6. V5 dan V6. Pada V1 dan V2 juga ya memenuhi kriteria dari hipertrofi ventrikel kiri. Kalau QRS sendiri itu tidak melebar, jadi tidak adanya blok cabang berkas gitu yang signifikan ya. Kalau khususnya pada V1 dan sampai V4 ini bisa kita lihat adanya gelombang Q patologis, jadi ada penurunan dari progresi gelombang R. Bisa nih adanya infark miokard dinding anterior. Selanjutnya kita melihat segmen ST. Misalnya di V4 V5 dan V6 mungkin tadi juga sadapan 1 dan juga AVL, adanya depresi segmen ST. Depresi ST-nya depresi. Nah, ini tandanya ada ischemic myocard, khususnya pada wilayah anterolateral. Nah, kalau selanjutnya kita meriksa gelombang T. gelombang T ada perubahan bentuk ya. Jadi ini bisa mendukung adanya proses iskemik. Gelombang U tidak menonjol pada EKG yang ini. Untuk interval QT tidak ada pemanjangan yang mencolok kayak ini. Jadi kita dapatkan untuk diagnosisnya itu ada yang pertama hipertrofi ventrikel kiri karena tadi ada voltase QRS yang tinggi. Kemudian yang kedua ada hipertrofi atrium kiri juga, terlihat dari gelombang P tadi yang melebar di lead 2 ya. P-nya melebar di lead 2. Kemudian juga infark anterior, adanya gelombang Q patologis dan juga gangguan progresi gelombang di R. Kemudian yang keempat ada iskemik anterolateral yang ditunjukkan oleh depresi segmen ST tadi, depresi ST-nya, segmen ST-nya. Kita lanjut lagi ke EKG yang berikutnya. Ini gambarnya lebih jelas lagi. Kita lihat yang pertama ada nama, identitas dan sebagainya. Sepertinya tidak ada. Tidak ada nama, umur, tanggal pemeriksaan juga tidak ada. Kita harus memastikan pokoknya untuk EKG-nya ini apakah benar gitu ya. Selanjutnya kita lihat itu frekuensi jantung, denyut jantungnya bagaimana. Kita lihat antara R ke R. R ke R misalnya 1, 2, 3, 4 4,5 sampai 5 gitu ya. Berarti 60 ya, 60-an lah ya. Sampai 100. 1, 2, 3, 4. Masih ini dalam batas normal ya semuanya untuk denyut nadinya. Kemudian untuk irama jantungnya, kalau QRS itu selalu diikuti oleh P itu selalu diikuti oleh gelombang QRS. Dan juga kompleks QRS-nya itu kurang dari 0,12 detik. PQRS-nya 1:1 hubungannya dan iramanya juga teratur. Ini irama sinus ritem. Selanjutnya kita nilai aksis jantungnya. Pada lead 1 tampak positif, pada AVF positif juga. Jadi aksis jantung berada di dalam batas normal. Kemudian kita evaluasi gelombang P-nya bagaimana. Kita lihat
P-nya ini tidak ada pelebaran. P-nya tampak normal, tidak ada pelebaran. Tidak tinggi juga, berarti tidak menunjukkan adanya pembesaran atrium kanan maupun kiri juga. Habis itu kita ukur PR, interval PR. Misalnya itu kan tadi kita bahas sudah di awal tadi, sekitar 0,12 sampai 0,2 detik. Nah, kita lihat di sini kotaknya. Ini tidak ada kotak kecilnya ya, jadi kita mengira-ngira saja itu interval PR-nya. Tapi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5 5 dikali 0,04 0,2. Tidak ada pemanjangan maupun pemendekan, maksudnya pas aja gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ke penilaian kompleks QRS. Nah, kompleks QRS-nya itu tidak melebar. Tidak melebar, berarti tidak memenuhi kriteria dari hipertrofi ventrikel. Jadi QRS-nya ini dapat dikatakan normal. Kemudian kita nilai segmen ST-nya bagaimana. Tidak adanya segmen ST-nya ini harusnya tidak ada elevasi maupun depresi gitu. Jadi tidak ada tanda iskemik atau cedera miokard akut. Selanjutnya kita lihat gelombang T. Gelombang T-nya itu tampak normal, tidak mengalami inversi patologis atau bentuk yang mencurigakan gitu ya. Kalau gelombang U-nya itu tidak ada. Kemudian kita anukan Q sampai T. Gelombang Q sampai T berada dalam batas normal juga, tidak ada pemanjangan. Nah, dari semuanya itu tadi tidak ada pelebaran maupun pemanjangan, dapat kita simpulkan bahwa EKG ini normal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita pertama kita lihat dulu identitas pasiennya bagaimana. Tidak ada, mungkin tidak terlihat jelas ya. Kalau ada pun mungkin tidak terlihat jelas. Kemudian kita tentukan dari frekuensi jantung. Nah, frekuensi jantungnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 berarti yang ini 100, yang ini 60, yang 1, 2, 3, 4, 5 60, 1, 2, 3, 4, 5 60 juga. 1, 2, 3, 4, 5 60 juga. Ini masuk dalam rentang normal. Untuk frekuensi denyut nadinya itu normal ya. Kemudian kita tentukan dari irama jantungnya. Gelombang P, coba kita lihat. Gelombang P nya selalu ada gelombang P-nya ya. Selalu ada gelombang P-nya. Kalau kompleks QRS-nya tampak melebar. Lebih dari 0,12 detik. Jadi kalau ini menandakan sebenarnya konduksi AV-nya masih jalan. Irama juga tampak teratur ya. Tadi kan RKR-nya sama. Jadi ini sinus tapi dengan QRS-nya yang melebar.
Keempat, kita tentukan aksis dari QRS-nya. Nah, kalau dari pengamatan, terutama di AVF dan juga di lead 1, positif, tidak ada deviasi. Tidak ada deviasi tentunya ya. Aksis jantung berada dalam batas normal. Kelima itu nilai P, khususnya di lead 2 dan juga V1. Lead 2, P-nya ini sebenarnya normal nih, tidak lebar, tidak juga terlalu tinggi. Kemudian interval PR-nya juga kita lihat P ke R, P ke R dalam batas normal juga, sekitar 0,1, 2, 3, 4, 5 kali 0,04 itu 0,2 detik, masih dalam batas normal, tidak ada AV block berarti. Kemudian kita tentukan kompleks QRS, ada gelombang patologis atau tidak. Kita lihat adanya lebaran QRS. Ya, lebaran QRS ya. Nih. Nah, kalau kita lihat sadapan V1 dan V2 itu ada rabbit ears. Nah, serta gelombang S-nya itu yang melebar di lead lateral, yang konsisten gitu dengan RBBB. Nah, tapi kalau ini tidak tampak jelas adanya hipertrofi ventricle. Kemudian kita lihat segmen ST pada lead inferior yang 2, 3 dan juga AVF. Kita scroll 2, 3 dan AVF. Ini kita jelas sekali adanya elevasi segmen ST. Nih, ini elevasi semua ini. Nah, ini arahnya ke infark miokard inferior. Kemudian gelombang T itu tampak berubah ya, cenderung mengikuti dari arah elevasi ST tadi. Nah, kalau gelombang U-nya nggak ada, tidak tampak menonjol. Kalau QT-nya itu dalam tampak normal kalau disesuaikan sama frekuensi jantung yang sinus tadi. Iya. QT-nya tidak memanjang dengan signifikan. Jadi di EKG ini terdapat right bundle branch block RBBB disertai dengan gambaran infark miokard akut inferior. Kemudian kita lanjut lagi ke gambar yang selanjutnya. Nah, kita lihat dulu ini identitas pasien, nama, umur, tanggal pemeriksaan. Pada gambar ini tidak kurang jelas gitu ya, jadi kita langsung saja tentukan irama jantung. Kita ke R. Nah, kalau misalnya R ini 1, 2, 3, 4, 5 setengah, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Ya, 4, 5, 6. Ini bradikardi 50 nih. Bradikardi gitu ya. Kalau kemudian gelombang P-nya itu ada sebelum gelombang QRS.
Jadi kalau QRS-nya itu tampak sempit ya. Tampak sempit juga, kurang dari 0,12. Kalau pada denyut prematur sebenarnya ini EKG-nya itu ada denyut normal diselingi sama denyut prematur gitu. Kalau misalnya dihitungnya denyut sinusnya itu frekuensi dasarnya sekitar 70 sampai 80, tapi ini ada denyut prematurnya gitu. Jadi tadi itu kalau QRS-nya itu pada denyut normalnya itu sempit ya, kurang dari 0,12. Kalau misalnya denyut yang prematurnya itu tampak melebar gini ya. Nah, kalau P dan QRS-nya itu 1:1 pada denyut yang normalnya. Kalau yang denyut prematurnya itu tidak didahului oleh gelombang P. Nih, tidak ada gelombang P di awalnya. Jadi iramanya ini sebenarnya tidak teratur ya. Tapi pola khasnya tuh satu denyut normal itu selalu diikuti sama denyut prematur secara berulang gitu. Ini disebut sebagai pola bigemini. Selanjutnya kita tentukan QRS-nya dari lead 1, lead 1 dan juga lead AVF. Ini positif ya. Oh, ini defleksi negatif sepertinya nih. Tapi dominannya positif ya. Tapi seharusnya ini sepertinya deviasi ke arah kiri gitu ya. Kemudian kita nilai dari gelombang P di lead 2 dan V1. Kalau P-nya itu tampak normal. Tampak normal, tidak menunjukkan pembesaran atrium. Lead 2. Ya. P-nya tampak normal. P. Nah, kemudian interval PR normal juga sekitar 0,12 detik ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3 kali 0,04 7. Kita lihat adanya evaluasi kita kompleks QRS-nya tidak ada gelombang Q patologis yang bermakna, tapi terdapat kompleks QRS yang melebar pada denyut yang prematur gitu ya, ini ya, denyut prematur. Nah, menunjukkan asal impuls dari ini tuh ventricle ke-8. Kalau dari segmen ST-nya itu tidak menunjukkan adanya elevasi gitu. Kalau ke-9 gelombang T-nya itu tampak sesuai, tapi kalau prematur arahnya itu berlawanan gitu terhadap QRS. Kalau misalnya gelombang U-nya itu nggak ada sih di sini. Interval QT dalam batas normal juga. Jadi kalau ini interpretasinya itu di prematur ventricular contraction atau PVC dengan pola bigemini. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lihat nama, identitasnya, nama, usia, tanggal pengambilannya kapan, les sama tidak ada. Kemudian kita hitung 1, 2, 3 setengah, 300 bagi 3 100. Masih dalam batas normal untuk frekuensi denyutnya. Kemudian irama jantungnya itu tampak sinus ya, karena setiap QRS itu diikuti oleh P. Kita bisa lihat di sini, ini juga diikuti P. Semuanya diikuti sama P. Nah, QRS-nya itu juga tampak sempit, kurang dari 0,12 nih kalau misalnya kita hitung-hitung ya. Sempit aja gitu ya. Berarti impulsnya berasal dari supraventrikular dan dihantarkan melalui sistem Purkinje secara normal ya, ke Purkinje secara normal gitu. Nah, kemudian hubungannya masih sama 1:1, P dan QRS-nya 1:1. Interval antar denyutnya itu
tampak relatif teratur gitu ya. Nah, kita lihat aksisnya. Coba kita lihat di sini aksisnya di hadapan 2 sama di AVF. Nah, ini negatif, positif di hadapan lateral. Kemungkinan adanya hipertrofi ventrikel kiri. Dan gangguan konduksi kayak misalnya left anterior fascicular block. Berarti ini deviasi ke arah kiri, left axis deviation. Nah, gelombang P pada sadapan 2 dan juga sadapan V1 ini ada tidak mengalami pembesaran yang mencolok gitu ya, jadi tidak ada atrium hipertrofi. Kemudian interval PR-nya dari P ke, akhir kita lihat QRS 1, 2, 3, 4, 5 kali 0,04, berarti 0,2, tidak ada menunjukkan AV block karena masih dalam rentang normal. Kemudian QRS-nya itu juga tidak melebar, tadi sempit ya. Tapi bisa ada nih, terdapat kemungkinan ngarah ke hipertrofi ventrikel kiri ya tadi ya. Kemudian kita nyaman seperti ini. Kemudian kalau Q patologisnya tidak ada ya, tidak dapat gelombang Q patologisnya, berarti tidak ada bukti misalnya ada infak lama gitu di sini. Nah, kemudian pada segmen ST ini kita lihat di sadapan V2, nah dan juga V5 ini kayak ada depresi gitu. Depresi segmen ST. Nah, ada juga perubahan gelombang T juga yang mengarah nanti pada ischemic subendokardrial atau strain pattern, yang itu tuh sering ditemukan pada hipertrofi dari ventrikel atau kondisi gagal jantung. Kemudian gelombang T juga tampak abnormal juga, mendukung adanya gangguan repolarisasi ya. Kalau U-nya nggak ada, kalau QT-nya itu masih dalam batas normal. Nah, jadi untuk diagnosisnya ini infak miokard akut bagian anteriornya, jadi infak miokard anterior yang akut. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke selanjutnya. Wow, ini kita lihat tadi dulu identitas pasiennya bagaimana. Tidak ada ya, kita bisa lihat sini, tidak ada. Kemudian kita lihat frekuensi. Ini 2 kotak besar frekuensi nadi. 2 kotak besar 300 dibagi 2, 150. Ini sudah takikardi. Kita nilai irama jantungnya. Gelombang P-nya ini tidak tampak jelas ya. QRS gelombang P yang sebelum QRS itu kurang jelas gitu. Kemudian kompleks QRS-nya itu tentunya sangat lebar, lebih nih dari 0,1 detik, 1-2 detik, 1, 2, 3, 4, 0,16 itu lebar banget. Kalau kita hitungnya dari bawah ini 5, 6, 7 kali 0,28. Wow, ini melebar nih QRS-nya. Jadi kalau hubungan antara P dan QRS-nya ini kurang jelas ya. Kalau iramanya itu relatif teratur tapi takikardi tadi ya, kompleksnya lebar. Kita lihat aksisnya. Aksisnya itu beberapa lead itu negatif ya aksisnya. Berarti ini asal impulsnya itu dari ventricle. Nah, kalau gelombang P kita lihat di sadapan 2. Sadapan 2 ini kita lihat dan V1 sebenarnya tidak dapat dilakukan karena tidak terlihat ya.
Jadi ini karena kemungkinan tertutup sama QRS yang lebar. Kemudian interval PR-nya ini juga tidak dapat diukur ya, karena tidak terlihat dengan jelas. Segmen ST juga, kalau QRS-nya itu ada pelebaran tadi ya, pelebaran QRS-nya itu menunjukkan asal dari ventricle. Kemudian gelombang T juga sulit dilihat, QT juga sulit diukur. Jadi ini merupakan takikardi ventrikular. Kalau tadi arahnya dari ventricle ya, dan juga frekuensinya yang sangat cepat sekali, yang sampai 150-an lebih gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya, pembahasan EKG yang berikutnya, yaitu ini kita lihat dulu, namanya tidak ada, identitasnya juga tidak ada sama-sama sebelumnya. Kita lihat nih, frekuensinya 1234 300 bagi 4 itu 75 kit. Ini normal ya. Untuk iramanya ada PQRS, QRS-nya juga tambah sempit, kurang dari 0,12 detik. Jadi ini normal sinus rhythm untuk irama jantungnya. Konduksi AV-nya juga baik, tampak teratur. Kita lihat dari aksis QRS-nya, dari sadapan 2, dan juga kita lihat dari lead 1 sama AVF. Lead 1 dan AVF. Sepertinya ini AVF-nya negatif nih. AVF-nya nih sepertinya nih negatif nih, cenderung ke negatif nih kayaknya. Cenderung negatif. Kalau yang sadapan satunya positif. Jadi ini ada deviasi ke kiri. Deviasi aksis ke kiri gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita nilai P-nya kita lihat di gelombang di sadapan 2, P-nya ini P, dan juga AVF. Dan juga V1 maksud saya. V1. Tidak ada pembesaran atrium karena P-nya normal dan ada gitu ya. Kemudian interval PR. Interval PR itu berada dalam batas normal. PR berada dalam batas normal, tidak ada pemendekan maupun pemanjangan nih. Kalau sebenarnya tidak ada kotak kecilnya di sini, jadi tidak bisa kita hitung, tapi kalau dilihat ini seperti EKG normal ya pada biasanya nih ya, untuk yang interval PR-nya. Masih dalam batas 0,12 sampai 0,20. Nah, selanjutnya kita evaluasi kompleks QRS-nya. Nah, V1 sampai V4. QRS-nya ini ada hilangnya progresi dari gelombang R. Jadi, dan muncul juga gelombang Q patologis atau kompleks QS nih. Ini tuh nandain adanya nekrosis miokard gitu di daerah anterior. Nah, tapi tidak tampak nih adanya hipertrofi ventricle, dan QRS-nya juga tidak melebar. Kemudian untuk segmen ST-nya ini kita lihat di V1 dan V4. Segmen ST-nya ini kita lihat adanya sedikit ya elevasi ya. Jadi ini tanda-tanda dari cedera miokard yang akut gitu ya. Kemudian nih elevasinya nih, nih elevasinya nih. Kemudian untuk yang ke-9 itu ada gelombang T anteriornya itu tampak berubah, karena bisa juga karena inversi atau hiperakut gitu ya. Ini ada iskemik berarti. Kalau U-nya tuh tidak tampak jelas di sana. Kalau gelombang kitanya dalam batas normal setelah dikoreksi dengan frekuensi jantungnya tadi ya. Jadi ini diagnosisnya adalah infark miokard anterior.
Kemudian kita lanjut lagi. Wow. Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5. Ini sudah di bawah 60. 300 dibagi ke 6 ya 50-an ya. Jadi ini, oh ya, mohon maaf sebelumnya kita lihat dulu nama identitas pasiennya tidak ada juga, masih sama. Kemudian bradikardi ya, karena tadi frekuensinya sudah kita hitung 300 tadi dibagi ada 6 kotak besar ya antara R ke R-nya, jadi sekitar 50 ke bawah gitu ya, tapi tidak konstan juga karena tadi ada yang lebih dan ada yang kurang, tapi lebih banyak yang lebih banyak yang jauh jaraknya. Ada yang sampai 40, ini soalnya jauh sekali jaraknya. Nah, bradikardi berarti ya. Kalau misalnya irama jantungnya ini ada P diikuti QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS juga. Nah, jadi kalau sebelum QRS selalu ada P gitu ya. Jadi tetap dari sinus gitu untuk kelistrikannya. Kalau QRS-nya ini tampak sempit, kurang dari 0,12 juga. Kalau P dan QRS-nya itu 1:1. Kemudian kalau konduksi atrioventrikularnya masih baik juga. Iramanya juga tapi tadi sinus dengan frekuensi yang lambat ya. Ada tadi bradikardi. Kemudian kita tentukan aksisnya dari sadapan 1. Sadapan 1 ya. Kita bisa lihat dia positif, dan AVF-nya, kalau AVF-nya ini ke bawah berarti negatif ya. Aksis jantung tapi tidak dominan nih. Ini mungkin agak deviasi gitu ke arah kiri. Kelima, kita bisa nilai gelombang P-nya di lead 2 dan juga di di lead 2 dan mana ya, V1. Kita lihat ini ya, kalau kita lihat gelombang P-nya gitu. Nih P-nya ada ini ya, tidak melebar. Kemudian interval PR-nya juga masih dalam batas normal, tidak melebihi 0,2 detik. Tidak ada pemendekan juga. Kita selanjutnya evaluasi dari QRS-nya. Kita evaluasi QRS-nya, tidak ada pelebaran, tapi di V1 sampai V4 ini tampak adanya penurunan progresi gelombang R, bahkan cenderung kompleks QS-nya. Jadi ditemukan adanya gelombang Q patologis. Ini menunjukkan kerusakan miokard gitu di daerah depan atau anterior ya. Kemudian tapi tidak ada tanda-tanda dari hipertrofi ventrikel ya, kalau misalnya kita lihat dari sini gitu ya. Kemudian sadapan V1, kita lihat sadapan V1 tadi. Nah, V1 ini ST, kita lihat di sini elevasi. Nah, ini ada cedera dari miokard akut. 9, yaitu kita cari gelombang T-nya abnormal, ini perubahan bentuk, adanya iskemik ini berarti. Kalau U tidak tampak jelas. Kemudian untuk diagnosisnya ini infak miokard akut disertai dengan bradikardi sinus. Kemudian ini yang terakhir
Yang terakhir ini kita harus memastikan nih adanya identitas atau tidak pasiennya. Kita lihat di sini tidak ada identitas dari pasiennya, nama, usia, tidak ada tanggal pemeriksaan juga. Kemudian kita hitung frekuensinya. 1, 2, 3. Ini sangat rendah sekali untuk nilai denyut jantungnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 300 dibagi 7, 40-an. Oh, ini jauh sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikurangi 2, 10, 300 bagi 10, 30 dikurangi ini 2, berarti heart rate-nya 28 kali per menit, menunjukkan bradikardi yang sangat berat. Selanjutnya saya menilai dari irama jantung. Gelombang P-nya ini ada nih gelombang P-nya sedikit kecil. Nih gelombang P-nya ada. Kalau QRS-nya itu tampak sempit aja. Kemudian ada kalau hubungan gelombang P dan QRS-nya itu tidak tetap. Kalau gelombang P ini jalannya sendiri, kompleks. QRS-nya itu juga muncul sendiri gitu tanpa hubungan yang konsisten gitu ya. Kemudian irama ventrikelnya teratur juga, tapi sangat lambat. Kalau aksisnya normal, di AVF juga normal, positif dua-duanya. QRS-nya positif, dominan di lead 1 dan AVF-nya. Kalau P-nya itu tidak ada pelebaran. P-nya ini menandakan sebenarnya tidak ada pembesaran dari atriumnya, kanan maupun kiri. Kalau PR ini tidak dapat dinilai karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6 dikali 0,24 ada pemanjangannya. Tapi sebenarnya ini tidak tetap nih hubungan P dan QRS-nya. Kalau QRS-nya itu tidak tampak adanya Q patologis. Kemudian tidak tampak juga adanya hipertrofi ventrikel. Kalau kompleks QRS-nya itu tidak melebar ya. Tapi ini irama pelarian ini kemungkinan berasalnya itu dari junctional escape rhythm. Segmen ST tidak ada elevasi maupun depresi yang bermakna. Gelombang T-nya ada. Kemudian gelombang U-nya tidak ada. Kalau QT-nya itu dalam batas normal kalau dengan disesuaikan dengan frekuensi jantung yang agak lambat gitu ya. Jadi kesimpulan dari EKG ini complete AV block dengan heart rate-nya 28 kali per menit. Jadi ini blok AV derajat 3 gitu ya. Nah, baik. Jadi dari seluruh pembahasan hari ini alhamdulillah sudah selesai, sudah belajar nih bagaimana cara membaca EKG secara sistematis, mulai dari kita identifikasi pasien,
ada nama atau nggak ada, denyutnya bagaimana dengan menghitung kotak-kotak kecil dan besar yang ada di sini, kemudian nilai iramanya gimana, sinus kah atau dari junctional kah, gimana aksisnya, gimana dari deviasi ke kanan maupun ke kiri kah, kemudian gelombang P-nya gimana, apakah ada pelebaran kah, peninggian, pelancipan, lancip gitu, interval PR-nya gimana, ada pemanjangan, pemendekan, kompleks QRS-nya bagaimana, ada pelebaran kah atau tidak ada, segmen ST juga ada depresi kah atau ada elevasi kah, atau gelombang T juga ada yang abnormal kah, interval QT-nya bagaimana. Nah, jadi tadi juga sudah kita jabarkan dari takikardi sinus, bradikardi, WPW, hipertrofi, sampai tadi complete AV block juga sudah kita bahas. Jadi untuk yang EKG ini kita perlu memahami pola dasar EKG dulu dan membacanya dengan urutan yang teratur gitu, karena interpretasi EKG tuh bukan hanya kita tuh ngelihat bentuk gitu, menghafal bentuk gitu, tapi kita tuh mahamin gitu bagaimana aktivitas dari kelistrikan pasien, listrikan jantung pasien kita, dan menghubungkannya dengan kondisi klinis, nanti disertai mungkin dengan anamnesisnya kah, dengan pemeriksaan fisiknya kah. Jadi nanti kalau semisal kita sering gitu baca EKG, itu makin memperlancar kita dalam mengenai pola-pola kelainan yang muncul gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila saya mohon maaf atas kesalahan saya, baik disengaja maupun tidak, baik secara lisan maupun perbuatan selama penyampaian video tadi. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.